Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak laki-laki bernama Zack yang sedang menonton Smackdown di TV, dan dia diganggu oleh adiknya yang bernama Saraya yang kepengen nonton drama. Mereka rebutan siaran televisi hingga terjadilah pergelutan. Namun sang ayah yang bernama Ricky bukannya melerai, malah mengajari cara bergelut. Dan begitu juga dengan ibunya yang bernama Sweet, malah ikutan senang ngelihat anaknya berantem. Ya, mereka adalah sebuah keluarga yang sangat tergila-gila pada dunia baku hantam. Mereka adalah keluarga Knight. Kedua orang tua ini menyarankan agar Raya juga ikut serta menjadi pegulat. Namun dia tidak mau karena Raya tidak punya lawan tanding seorang wanita seusianya. Namun Zack rela menyamar jadi perempuan agar adiknya ini mau terjun ke dunia gulat. Do this. It's like a... Scene pun berganti ke masa depan, yang mana setelah tanding lawan saudaranya, kini Raya menjadi anak durhaka karena berbaku hantam dengan ibunya di atas ring. Bahkan Zack dan ayahnya juga masuk ke ring dan menjadikan ini pertarungan ganda campuran. I will. Anything but this. Pertandingan pun selesai dengan Zack dan Raya yang menjadi pemenang. Usai pertandingan, mereka pun merapikan ring karena ternyata arena ini adalah milik mereka. Ya, pertandingan tadi adalah pertandingan settingan. Sepulangnya mereka di perjalanan, Ricky mencoba menghubungi pihak WWE mengenai video Smackdown anak-anaknya yang rajin dia kirim. Namun pihak WWE tidak terlalu menghiraukannya. Buat kalian yang belum tahu, WWE adalah sebuah perusahaan gulat yang paling bergengsi di dunia, yang lebih sering dikenal sebagai Smackdown. Di siang hari, Saraya dan teman-temannya bertugas membagikan brosur pertunjukan pertandingan Smackdown mereka yang mereka beri nama WIW. Sementara Zack bertugas menjemput murid-murid mereka, mulai dari yang preman sampai yang tidak bisa melihat. Mereka mau melatih semua orang, asalkan orang tersebut benar-benar mencintai baku hantam gulat Smackdown dan juga yang mau bayar. Di tengah-tengah latihan, tiba-tiba pacar Zack datang yang bernama Courtney dan mengabarkan bahwa dia sedang hamil. Nah lo, baru pacaran udah hamil. Ada yang tahu ini anak siapa?
Hingga satu keluarga pun bingung karena orang tua Courtney adalah kaum orang mewah, sementara keluarga Zack adalah kaum berandalan. Dan ketika orang tua Courtney datang, mau tidak mau, keluarga Knight harus berusaha bersikap ramah dan menahan sifat barbarnya. You want us to make a good impression? Yes. Yeah? Yes, I will behave. Thank you. Courtney tells us that you're all wrestlers. Meski kadang lepas kontrol seperti ini di depan calon besan, Now, please, off back. syukurnya semua acara berjalan dengan lancar. Got it. Hello? Namun semua tiba-tiba berubah ketika tiba-tiba pihak WWE menelpon dan memberi kabar bahwa Zack dan Saraya mendapat kesempatan untuk audisi menjadi atlet SmackDown di Amerika. In April, we're bringing SmackDown to the O2 in London. Singkat cerita, mereka pun pergi ke tempat uji coba. Di sana, mereka sangat terpesona dengan kemegahan arena SmackDown yang sedari dulu mereka impikan. 20,000 people just shouting your name. Dan tak sengaja mereka bertemu dengan The Rock, abangnya Upin Ipin. Mereka sangat terpesona dengan The Rock, sampai-sampai mereka berulang kali memanggil The Rock yang ingin pergi. See you guys. Rock, rock, rock. Hey, we're wrestling. Rock, rock, rock. Yo, what's happening? Rock, rock. Yes, Zach. Di sini mereka meminta nasihat, dan inilah yang terjadi. Doesn't matter what your names are. You walk around here interrupting. Please, sir. May I have some more advice, sir? You want some advice? Here's a Rock. You like you haven't seen the sun in 20 years. You like The Rock wants you to go out there, take no prisoners, have no regret by shut your mouth. What you want? What you want? How about what The Rock? He's gonna take her umbrella. Yeah, he's gonna shine it up real nice. He's gonna turn that summit sideways, lay it all out on the line. Because if you don't do that, The Rock is gonna find your friend. Globe never hotter, talking to two rejects from Harry Potter. There's your advice. Straight out of the Jabroni beating. So that's how you win over the crowd. Ternyata The Rock tidak marah dan menunjukkan pada mereka bahwa kepribadian orang di atas ring SmackDown harus berbeda dengan di bawah ring. Karena meski dunia gulat gila ini adalah dunia fiksi, para penggemar tahu 1000% kalau para petarung tidaklah nyata. Jadi intinya harus terlihat sangar di atas ring dan di bawah ring harus tetap ramah dan menjaga sopan santun. Even though this crazy wrestling world is a fictionalized world, the fans know 1000% if you're not being real. Nah, jadi buat kalian yang dulu sering berdebat SmackDown itu berantemnya beneran atau settingan, jawabannya sudah kalian dapatkan langsung dari The Rock ya. Dan setelah mendapat sedikit kanuragan dari The Rock, mereka pun menjalani trial untuk uji coba menjadi petarung WWE yang dipimpin oleh Morgan, sang calon pelatih mereka. Let's go. Let her go. Di sini mereka menggunakan nama panggung. Raya Knight menjadi Paige, Paige. As a wrestling name, Paige? sementara Zack Knight menjadi Zack Zodiac. Name. Zack Zodiac. Sounds a little bit like a... Do you know what a push-up is? And I want to vomit. You. Cheeks clothing. Who knew? A leopard. Nice finisher. Is that your move? Yeah, Zack attack. Akhirnya uji coba pun selesai. Morgan pun mengumumkan kandidat yang lulus, yang akan ikut dengannya pergi ke Florida dan akan bergabung di NXT. Ya, NXT itu kelas bawahnya para petarung sebelum masuk ke kelas utamanya yaitu WWE. Dan kandidat pertama yang terpilih adalah Paige atau Raya. Paige. Ya, udah itu aja. Thank you all very much. Di sini, Zack merasa terpukul. Raya berusaha meminta penjelasan pada Morgan dan mengancam jika Zack tidak ikut, maka dia juga tidak akan ikut. The
Zach, why didn't you pick him? You have to take my brother. If he's not going, neither am I. Raya, don't be stupid, okay? Is that a threat? Namun Zack meyakinkan Raya untuk tetap ambil kesempatan ini dan Raya pun menurutinya. You want it. No. 2. Yeah, okay, I want this. See you in Florida. Mereka pun pulang dengan perasaan senang karena Raya lulus dan rasa kecewa karena Zack tidak lolos bercampur aduk. Namun Zack berusaha menyembunyikan kekecewaannya itu. Di keesokan harinya, Zack membantu Raya membawa kopernya, namun tidak ikut mengantar Raya sampai ke bandara karena masih berat rasa hati menerima kenyataan ini. I'm not gonna be able to make it to the airport. Raya pun pergi dan melepas keluarganya. Sesampainya di lokasi, Raya bertemu dengan teman-teman barunya yang bernama Kristen, I'm Kirsten. Jerry Lynn, Hi, I'm Jerry Lynn. Hi. dan Madison. Hey, I'm Madison. Hi, I'm sorry. Mereka juga peserta audisi petarung WWE dan mereka sangat menyukai cara Raya berbicara. Records. So sexy, right? So sexy. In the lives of 5 orphans. I love it. Singkatnya, latihan penyeleksian Raya pun dimulai. You think you're physically capable of? Yes, coach! Be WWE World Champion! Yes, coach! Keep moving, guys. Keep moving. Go! Down! Up! Gonna get down! Up! Satu persatu peserta pun berguguran. Down here. All right, to the locker room. Thank you for your time. Sementara di sini Raya ngeden-ngeden angkat beban, Lift them, you drop them on their heads, you'll break their neck. You'll give me a shit ton of... di sisi lain istri Zack juga ngeden-ngeden karena sedang melahirkan. Dan sang bayi yang imut pun berhasil brojol. Anjrit, kok anaknya mirip gue? Raya dan teman-temannya kini sedang berlatih public speaking. My name is Paige, and I am all the rage. Girls want... Sementara Zack terus meningkatkan adrenalin gaya bertarungnya dengan settingan menaburkan paku payung, berharap pihak WWE akan kembali tertarik padanya. Namun setelah dikonfirmasi pihak WWE tetap saja tidak tertarik pada Zack. But the answer's still no. Di keesokan harinya, Raya berlatih dengan Kristen. Namun karena Kristen merupakan seorang model, beberapa kali dia melakukan kesalahan yang membuat Raya merasa sedang dikerjain. Sorry. You okay? You're supposed to pull it, not actually kick me in the... Okay, let's just matter. Let's go again. Where did you wrestle before? I didn't. So what did you do? Dan akhirnya Raya pun kelepasan dan menampar Kristen. Pelatih yang mengetahui itu menyuruh Raya meminta maaf, namun Raya tidak mau karena merasa tidak bersalah. Don't give receipts here. I said apologize. Oh, you should. They'd pick things up a lot. Alhasil pelatih pun ngamuk dan membuat Raya takut. Lalu akhirnya Raya mau meminta maaf. I just asked you to apologize. I'm sorry. Di malam harinya, Raya video call dengan keluarganya dan curhat pada mereka bahwa ternyata di sini Raya sulit untuk bergaul dan tidak memiliki teman dan membuatnya semakin tidak betah. Di keesokan harinya, Raya berusaha mencari teman dan berbicara pada Jerry Lynn dan Madison. Namun bukannya dapat sahabat, tanpa sengaja Raya malah menyakiti hati Jerry Lynn dan Madison karena menyinggung profesi mereka. Hi. Cheerleader. I was a model. All right. See you later. Di malam harinya, para petarung wanita mendapat giliran tampil di atas panggung untuk mempromosikan dan memperkenalkan dirinya pada penonton. Welcome, Kirsten! Please welcome Jerry Lynn! Di sini, Raya dibully penonton karena penampilannya yang tampil rock and roll, sementara penonton sukanya dengan penampilan yang buka City Josh, seperti petarung wanita lainnya.
Kristen berhasil memperkenalkan dirinya dengan sempurna sambil sedikit menyindir Raya. Sementara Raya gagal memperkenalkan dirinya karena dibully oleh penonton dan juga menahan emosi karena disindir oleh Kristen tadi. Dan dia lupa bahwa semua sindiran itu adalah sebuah settingan drama ala dunia SmackDown saja untuk menarik minat para penonton. Raya yang salah paham pun menjadi baper dan hanya bisa meneteskan air mata dan juga air hidung di dalam kamar. Sementara di sisi lain, Zack masih terlihat frustasi, bahkan dia tidak mau menjemput murid-muridnya. Kembali ke Florida, Raya yang merasa tidak punya teman karena penampilannya yang kurang aduhai, akhirnya memutuskan untuk merubah penampilannya. Kini, Raya meninggalkan gaya rockernya dan berpenampilan baru dengan rambut pirang, pakaian ketat, dan kulit agak kecoklatan. No? Mereka pun pergi melakukan latihan di pinggir pantai. Di sini, Raya terlihat sangat kewalahan menjalani latihan dan tertinggal jauh oleh para petarung wanita lainnya. Bahkan, dia hampir menyerah. Di dalam bus, Raya yang merasa digosipin tiba-tiba melabrak Kristen, Jenny, dan Madison. Namun ternyata mereka bertiga tidak membicarakan Raya, melainkan membicarakan anak dari Kristen yang sudah ditinggal selama 4 bulan untuk mencari nafkah di panggung NXT ini. Di sini Kristen juga menyadarkan Raya bahwa selama ini yang bermasalah adalah Raya sendiri, karena selalu menyendiri dan tidak pernah mau berbaur dengan teman-teman lainnya atau peduli dengan teman-teman lainnya. Why would you? You never told me. You never... We're just tits and ass, right? Singkatnya, hari libur mereka pun tiba. Raya kembali pulang ke rumah. Dan bukannya beristirahat, di malam harinya Raya malah diajak untuk ikut bertanding di arena gelut keluarganya. Di sana, dia bertemu dengan Zack. Dia berkata bahwa dia tidak akan kembali lagi ke seleksi WWE karena ujiannya terlalu berat. Namun Zack hanya menanggapinya dengan dingin. Pertandingan settingan antara Raya dan Zack pun dimulai. Di sini cara bertarung Zack sudah keluar dari narasi dan Zack melakukan ini dengan sungguhan. Setelah pertandingan, Raya mencoba mengejar Zack dan berusaha berbicara kepadanya. Namun Zack terlihat marah dan pergi meninggalkannya. Di sini, Raya juga menceritakan pada orang tuanya bahwa dia tidak akan kembali lagi ke seleksi WWE. Di malam harinya, Raya dan keluarganya mendapati kabar bahwa Zack menghilang dan tidak kembali pulang. Raya dan keluarganya pun memutuskan untuk mencarinya. Singkatnya, mereka pun menemukan Zack yang sedang berbaku hantam di Warjan. Ada yang tahu artinya Warjan nggak? Raya mencoba berbicara empat mata dengan Zack. Di sini terungkap fakta bahwa Zack sangat iri pada Raya atas keberhasilannya. Namun Zack juga marah pada Raya karena merasa tidak dihargai setelah mengetahui bahwa Raya akan mengundurkan diri dari seleksi WWE begitu saja. Sementara Zack sangat menginginkan itu, namun tidak pernah diterima WWE. Then why are you throwing it away?
Setelah itu, sesampainya di rumah, kembali Ricky sang ayah berusaha menasehati Raya. Dan berkat nasihat itu, di keesokan harinya terlihat Raya sudah mau kembali ke latihan seleksi WWE. Namun kini dia kembali dengan penampilan style aslinya, yaitu gaya rock and roll. Mulai hari ini, Raya kembali berlatih, namun kali ini dia berlatih penuh dengan semangat. Bukan hanya itu, hubungan Raya dengan teman-teman petarung wanita lainnya pun semakin membaik, dan dia juga mulai bisa bergaul dengan baik. Squeeze his horn and I will give you such a receipt. You can do it. Keep your arm on, Jerry. Let's go. Pelatih pun terpukau yang melihat perkembangan dari Raya yang semakin hari semakin baik. Di sisi lain, kakak pertama Raya dan Zack yang bernama Roy kini sudah keluar dari penjara. Di suatu malam saat sedang di gedung WWE, Raya yang sedang mengambil makanan gratisan tiba-tiba dipanggil oleh sang pelatih. Lalu dia diajak ke sebuah ruangan VIP tempat nonton SmackDown. Dan tanpa diduga, di sana dia bertemu dengan The Rock. Hey. Di sini The Rock dan Raya ingin membuat kejutan dengan menelpon keluarganya Raya. Awalnya, sang ayah tidak percaya kalau itu adalah telepon dari The Rock. I'm sorry. Yeah. Bullshit. Namun, Raya memberitahu bahwa itu adalah The Rock yang asli. Di sini secara mengejutkan, The Rock juga memberitahu bahwa karir Raya di NXT harus berakhir. Karena besok malam Raya akan melakukan debut pertamanya langsung di Raw dan akan bertarung dengan AJ Lee untuk merebut gelar Diva SmackDown. I love you, Rock. I love you too. Di keesokan harinya, ketika Zack dan Roy sedang berlari pagi, di sana mereka membicarakan tentang Raya. Dan dari pembicaraan itu, akhirnya Zack mulai tersadar dan mulai bisa mendukung adiknya Raya dalam meniti karir di WWE. Zack pun mulai bersemangat lagi dan menjemput anak-anak didiknya dan berlatih bersama lagi. Di malam harinya, pertandingan pertama Raya akan dimulai. Namun, di dalam ruang ganti, dia masih merasa grogi. Untungnya Zack menelponnya dan memberi nasihat padanya. Do what The Rock said. Be the first you. Oh, bollocks to The Rock. Hingga akhirnya Raya kembali percaya diri dan siap melakoni laga ini. Today marks day number 295. The Divas Champion. Raya pun memasuki arena dengan nama barunya yaitu Paige. Di sini Raya dibully habis-habisan oleh AJ. Raya yang masih grogi tidak bisa menjawab apa-apa dan hanya bisa menjawab melalui pertarungan baku hantam.
for a match tonight. Paige isn't ready. It's my house, freak! Dan Raya pun menggila. Edgy sang juara bertahan pun tidak mau kalah begitu saja dan melakukan perlawanan. Paige's moment. She's heading up to the top rope right there. Top rope Edge match around. This doesn't end well. And the top rope. AJ, take it out. Last moment. Hooks the leg. 1, 2, it's over. Kejadian yang memukau pun terjadi di sini, yang mana saat Edgy melakukan jurus Black Widow-nya, Raya bisa membalikkan jurus itu dengan sebuah smackdownan maut. It's the Black Widow. Just trying to hang on here, but that's taking out so many divas. Gotta tap out. What if she doesn't tap here? She's gonna get serious. Dan Raya pun menang. Semua orang terharu atas kemenangan ini. Bahkan sang ayah yang berbadan bulldozer ini pun tak kuasa menahan air mata dan air hidungnya. And it's not just mine, it belongs to my family. No, the big man's right. Paige, and this is my house now! Bersamaan dengan kemenangan ini, film pun tamat. Nah, setelah menonton film ini, pelajaran apa yang kalian dapat dari film ini guys? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Mohon maaf ya kalau kali ini suara gua agak bindeng, karena beberapa hari ini gua lagi gak enak badan guys. Tapi ya gua paksa-paksain aja deh, demi kalian yang setia dan suka banget sama video-video sensasi trends. Karena gua tahu kalian semua pasti kangen banget sama gua. Ya mohon doanya aja ya guys. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan share video ini seluas-luasnya di WhatsApp kalian. Oke, akhir kata untuk menghemat kuota. Sampai jumpa lagi di video sensasi trends berikutnya. Bye bye.